Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat sebuah ulangan online ya. Jadi hari ini saya akan sampaikan pada teman-teman bahwa untuk membuat ulangan online kita bisa masuk ke sini ya. Setelah kita login maka kita pilih WP Pro Quiz ya. Kemudian ada apa? Tampilan seperti ini. Lalu kita tambahkan Add Quiz ya. Kita klik Add Quiz ya. Kita tunggu sampai dengan muncul. Kemudian saya sudah membuat template di sini. Template-nya UK, mungkin teman-teman kalau belum ya tinggal diketik aja di sini. Misalnya pengen membuat kuis apa misalnya gitu, kita membuat misalnya ulangan matematika misalnya gitu ya. Kemudian kita checklist, kita sebutkan, kemudian ini kita checklistin dulu, tapi jangan semuanya, tolong diperhatikan. Kemudian yang ini adalah waktu ya. Kalau ini untuk pengacakan pertanyaan, ini pengacakan jawaban. Lalu ini waktunya berapa detik? Ini hitungannya detik. Misalnya kalau misalnya 30 menit, berarti 30 dikali dengan 60, jadi 18.00. 30 menit. Kemudian statistik ini kita harus checklist. Kemudian ini biarkan saja. Exclude quiz, jadi anak hanya diberi akses hanya satu kali ya. Kemudian yang ini specific number ini apabila soalnya itu kita nggak tampilkan semua. Misalnya soalnya ada 50, kita mau tampilkan 30 gitu misalnya. Jadi dari 50 soal itu kan diacak diambil 30. Lalu ini prerequisites ini adalah persyarat kuisnya, kita nggak perlu. Kemudian yang ini adalah tampilan papan seperti ini, ada nomor soal dan seterusnya. Jadi anak bisa menjawab ngacak, kalau kita checklist maka akan muncul seperti itu. Lalu quiz summary-nya kita juga boleh skip quiz-nya, jangan, auto start-nya jangan. Kemudian only register user are allowed, ya hanya user yang terdaftar yang diizinkan untuk memulai quiz. Kemudian ini show point-nya kita tidak usah, ini kita biarkan saja. Bentar salahnya kita biarkan. Lalu ini show average point, ketika anak sudah selesai menyelesaikan maka akan muncul hasil seperti ini tampilannya. Jadi kita checklist. Oke, selanjutnya kita isi deskripsi kuisnya, ini wajib diisi. Jadi misalnya deskripsinya adalah ulangan matematika, kemudian jumlah soal kita kasih, misalnya jumlah soal itu ada 30 soal, kemudian durasinya misalnya tadi kita buat 30 menit ya, 30 menit. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, begitu. Nah, setelah kita simpan, kemudian kita back to overview. Kemudian kita lihat nih, ulangan matematika sudah muncul di sini ya. Kemudian kita klik untuk menambahkan si soalnya. Soalnya kita masukkan di sini. Jadi ada add question, ini untuk menambahkan soal. Ya. Untuk menambahkan soal kita menuju pada bagian question. Questionnya adalah ini. Ini tampilan dalam bentuk HTML, kita pilih dengan visualnya ya. Di visualnya kita buat misalnya kita bikin soal misalnya persamaan kuadrat, misalnya x kuadrat ya, x kuadrat plus 4x min 5 sama dengan 0 misalnya. Akarnya adalah titik-titik. Nah, ini soalnya kita tulis ini. Kalau soalnya udah ada, kita tinggal posting. Nah, pada saat pembuatan ini kita juga bisa buat lambang matematika ini dalam bentuk lambang matematika apa yang sebenarnya seperti ini, misalnya mat editor misalnya. Atau kita hanya butuh kuadratnya ini, kita bisa masuk ke versi HTML-nya. Jadi kita ambil versi tag-nya ini, kita tambahkan script HTML-nya. Misalnya script HTML-nya seperti ini. Scope ya. Kemudian ini kita tutup scriptnya seperti ini. Nah, sehingga kita visualnya maka akan tampil seperti ini ya, pangkat gini. Ini kalau kita pakai script HTML. Kalau misalnya lambang matematikanya banyak, kita bisa gunakan lambang mat editor seperti ini. Jadi ini kalau di Microsoft Word itu sama saja dengan equation ya. Mat editor itu adalah equation kalau kita bekerja di Microsoft Word. Nah, kalau di sini kita tunggu dulu, nanti ini belum tampil ya, belum tampil seperti apa ininya. Nah, ini sudah mulai tampil lambang-lambangnya ya. Mungkin ini karena koneksi internetnya tidak terlalu bagus ya, seperti ini lambangnya. Jadi misalnya kita mau menuliskan akar ya, akar gini,
kita bikinlah di sini akarnya, misalnya akar dalam bentuk kuadrat, misalnya x kuadrat gitu misalnya ya, lalu plus 5x misalnya gitu ya, terus min 7 misalnya gitu ya. Ini tinggal oke, maka dia akan langsung kita ambil, akan masuk ke sini. Ini kalau kita menggunakan bahasa LaTeX gitu ya, LaTeX-nya di WordPress ini. Nah, setelah kita posting si soalnya ini, soalnya kita udah posting di bagian ini question ya, kita tinggal menuju ke bagian answer, jawaban. Jadi si soal ini jawabannya apa gitu ya, jawabannya misalnya satu atau dua misalnya gitu ya. Kita bikin lagi jawaban misalnya satu atau 5 gitu ya, dan seterusnya. Kita bisa tambahkan jawabannya atau 3 gitu. Misalnya kunci jawabannya ini, maka ini kita checklist. Jadi ini adalah kunci jawaban. Kalau misalnya ini kita pindah aja ini. Oh, ini kunci jawabannya, atau ini ya. Ini adalah kunci jawabannya. Nah, ini kalau modelnya dia single choice. Kalau misalnya si soalnya ini kita buat multiple choice, maka ini yang multiple choice. Jadi multiple choice itu anak bisa menjawab lebih dari satu jawaban. Ya, misalnya di sini seperti ini, jawabannya segini. Maka jawabannya misalnya antara 2 dan 5 misalnya begini. Anak akan memilih lebih dari satu jawaban. Ini kalau dia multiple choice. Setelah itu tinggal kita simpan, save. Setelah kita save, maka kita lakukan back to overview. Kemudian di sini udah muncul soal tadi. Nah, untuk menambahkan soal ini, kita tinggal add quiz lagi. Add quiz lagi, kita buat soalnya lagi di sini. Jadi kita ketik soalnya, kemudian di sini paling bawah kita bikin jawabannya, tinggal save lagi. Maka jadi nomor 2 dan seterusnya. Sampai dengan soal ini selesai. Nah, itu saya kira pembuatan soalnya.